Halo, selamat datang di bacaan kali ini. Ini adalah bacaan untuk pekan mulai dari tanggal 20 sampai tanggal 26 Februari tahun 2023. Selamat datang di bacaan kali ini. Ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan kali ini. Nanti saya juga akan lihat bacaan harian menggunakan astrologi. Jadi hari ini ketika saya membuat bacaan, jadi yang aplikasi yang saya biasa pakai saya pegang di tangan. Jadi karena saya ingin punya kontak lagi secara personal, nanti minggu depan kita akan gunakan yang langsung di aplikasi lagi. It's okay, no? Jadi kemarin juga sudah cerita di bacaan lalu bahwa pada hari Senin akan ada bulan baru di Pisces. Pisces itu zodiak terakhir, jadi dia adalah penutupan. Dan sering juga diartikan atau dirasakan seperti isolasi, terpisah dari sesuatu karena akan mulai yang baru. Jadi yang lama itu kayak diberi jarak kepada kita somehow. Jadi kalau teman-teman yang punya zodiak Pisces mungkin kerasa ya, kalau buat beberapa tentunya yang Piscesnya dominan, dan ini nggak selalu matahari, bisa bulan, bisa juga ascendant. Dan kalau kita belajar udah sampai detik ini ya, kita belajar ada perhitungan dari Vedic, ada dari Western, dan itu punya waktu beda. Kadang-kadang kita punya dua model zodiak. Jadi kayak saya itu punya dua set ya, yang Vedic berbeda dengan yang Western. Tapi somehow karena berdekatan itu juga masih saling melengkapi. Jadi ambil semua informasi karena pada akhirnya itu kan semua relatif. Nah, relatif, jadi pemahaman tentang relatif itu datangnya di Pisces. Jadi ketika zodiak berjalan mulai dari Aries terus sampai dengan Pisces, itu yang tadinya menjadi satu ketetapan gitu ya, mulai dari nol. Aries kan nol, mulai apa yang ada belum jelas tapi udah maju terus berjalan ketika sampai di puncak. Di puncak itu kan di Sagittarius sama di Capricorn itu kan ada ketetapan. Ketetapan itu membuat kita berani untuk berpikir jauh ke depan di Aquarius. Nah, begitu masuk ke Pisces itu kita seperti punya kemampuan untuk melepaskan. Kenapa? Karena kita udah sampai puncak, udah peak, kemudian akan plateau, turun lagi dan akan mulai lagi. Dan itu adalah siklus kehidupan. Jadi kita tidak bisa melepaskan diri dari yang namanya there is no such a thing as forever ya. Jadi ya emang begitulah hidup, tidak ada hal yang selama-lamanya, karena memang inti dari kehidupan itu adalah nggak ada yang selama-lamanya. Yang selama-lamanya itu bukan milik hidup, nafas ya. Nafas itu ada periodenya, nggak cuma nafas tapi juga umur kita, umur kegiatan kita, dan yang lain. Yang bertahan adalah cinta. Nah, itu yang makanya kita perlu bisa membedakan mana yang namanya cinta. Kalau kita mampu mempertahankan cinta, cinta itu akan kita bawa sampai kapanpun dalam jiwa kita, dalam soul kita. Nah, seperti itu. Dan kenapa saya bicara begitu ngambang, begitu jauh, itu karena memang Pisces energinya seperti itu ya. Pisces yang, sorry kalau suaranya rame, saya dekat dengan terminal. Jadi memang ada kesan bahwa tidak mudah memahami Pisces karena logika yang datang, yang kita pakai untuk mengambil keputusan yang tanda petik duniawi, karena Pisces adalah sangat spiritual secara arti ya. Jadi semua logika yang kita hitung, apa sih yang logika yang kita pakai itu kan biasanya yang banyak lebih menguntungkan ya, gitu kan, semuanya matematika. Nah, ketika kembali ke Pisces itu semua menjadi relatif. Oke, saya mendapatkan semua, tapi kenapa hati saya masih kosong, something like that. Pertanyaan seperti itu sebenarnya dimulai dari Sagittarius ya, karena Sagittarius itu juga pengaturnya sama Jupiter. Oke, tadi saya bicara tentang bulan baru di Pisces, dan bulan baru di Pisces dalam 1 bulan ke depan, maka prinsip-prinsip relativitas tersebut itu akan sangat menonjol sebelum kita masuk ke bulan baru di Aries. Ya, di Aries itu kita udah punya ketetapan decisiveness ya, digambarkan dengan ram ya, dengan kambing
semua ditabrak. Kenapa? Karena dia nggak peduli apa di dalam, apa di balik itu apa, dia tidak menjadi konsiderasi yang begitu mendalam. Yang penting dia maju dulu karena dia perlu untuk survival. Nah, kebalikannya Pisces itu justru melepaskan. Dia tidak clinging, tidak apa ya, tidak clinging gitu ya. Jadi itu yang paling utama di dalam 1 bulan ke depan. Nah, pada hari ini saya membuat hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 19 sebelum hari Senin ya. Hari Seninnya kan besok. Kalau buat saya sedang membuat di sini, itu bulan masih ada di conjunction dengan Merkurius. Wait, main setting tropical. Ya. Ya, jadi bulan conjunction dengan Merkurius di sini gambarnya, tapi tidak terlihat. Ini dan dia menjadi bagian dari square lengkap dengan Aries, South Node dan North Node. Ya, jadi artinya di sini ada kata-kata yang mungkin membuat kita tidak merasa nyaman. Jadi ini kayak kita datang ke pesta di mana kita harus bermuka manis, ngomongnya juga harus sangat teratur, dan kadang-kadang kita mendengar pertanyaan-pertanyaan yang kita tidak ingin jawab. Ya, seperti itu rasanya. Tapi tidak harus dalam pesta ya. Intinya ketika kita bertemu dan harus mengucapkan sesuatu yang kita tidak terlalu nyaman karena square-nya. Nah, hari Senin ini bulan baru, bulan matahari dan Saturnus conjunction trine dengan South Node. Ya, ini adalah hal yang sangat apa ya, decisif kalau menurut saya. Jadi ketika kita bertemu dengan orang tua ya, orang tua, karena Saturnus itu menggambarkan orang tua, itu biasanya kita diminta kejelasan. Tetapi begitu sampai kejelasan, kemudian orang tua itu akan membawa lagi turun menjadi, ya tapi semua terserah kamu. Kenapa? Karena pada akhirnya konsekuensinya yang akan menjalani adalah dirimu. Tetapi di sini ada satu tekanan, satu pressure. Kita harus menuruti apa yang menjadi keteraturan, apa yang menjadi ketentuan dari pihak-pihak yang sudah mendahului kita, yang berada di tempat kita sekarang, tapi lebih dulu di situ. Nah, jadi kayak kita misalnya di dalam satu lingkungan pekerjaan itu ya, kita berada di lingkungan di mana kita ketemu dengan banyak orang yang sudah lama bercokol di situ. Mereka udah punya posisinya, kita belum punya. Kita akan mencari posisi di mana di dalam medan tersebut. Itu bisa di situasi pekerjaan, situasi sosial, maupun situasi rumah dan di lingkungan percintaan. Intinya adalah kita sedang positioning. Kalau kita sedang positioning dalam 1 bulan ke depan, kita akan banyak belajar. Karena apa? Karena kita bertemu hal yang baru. Dan kita harus mampu untuk membuat adjustment, penyesuaian diri. Itu yang paling penting di sini, saya melihatnya begitu. Nah, itu udah mulai hari Senin. Jadi saya merasa ada yang completely new pada hari Senin. Entah settingnya baru, entah kelompoknya baru, entah lingkungan atau kelompok kerjanya ya itu baru. Dan di sini masih yang saya cerita kemarin tentang ketidakpastian, itu artinya kita memang walaupun punya title, entah kamu ketuanya, oh kamu bendaharanya, oh kamu istrinya, kamu suaminya, tapi tetap aja kita belum punya pengalaman banyak di tempat ini. Sehingga kita harus positioning. Nah, apa yang akan kita lakukan di tempat baru setelah punya posisi, nanti itu bulan depan kita baru mulai ketika bulan baru di Aries. Itu yang saya lihat di sini. Nah, pada hari Selasa bulan ada di Pisces, jadi nuansa dari apa ya, mengembangkan hal baru, berimajinasi, berkreasi, tapi terhadap satu hal yang kita belum pernah lakukan sebelumnya, atau kita pernah lakukan tetapi kita mencari nuansa baru, itu sangat terasa pada hari Selasa. Hari Rabu bulan conjunction dengan Venus setelah conjunction dengan Neptunus ya malamnya. Jadi
kita merasa bahwa apa yang kita lakukan pada hari Senin itu kita merasa cukup bermanfaat. Jadi walaupun situasinya mungkin agak membingungkan hari Senin, mungkin kerasa kayaknya waktu terbuang, atau kita nggak yakin yang kita lakukan sudah benar atau enggak pada hari Senin, keep on going, terus jalan, karena pada hari Selasa kita merasa apa yang kita lakukan itu berharga, ya, berharga dan sesuai dengan apa yang menjadi keharusan kita. Pada hari Selasa, bulan akan oposisi dengan Ceres, dan oleh sebab itu barangkali kita juga melihat manfaat dari apa yang kita upayakan hari Senin walaupun sukar. Itu kita tahu hasilnya, paling tidak dalam bayangan, itu pada hari Selasa, dan kita yakin kita mau mengarah kemana. Pada hari Rabu, bulan conjunction dengan Jupiter dan Chiron, itu dalam satu hari. Jadi kalau saya melihat di sini pada hari Kamis, maksudnya hari Kamis itu kita merasa didukung. Dan apa yang kita upayakan, jadi Senin, Selasa, Rabu kita upayakan semaksimal mungkin. Pada hari Kamisnya kita mendapatkan dukungan dari orang-orang yang memang percaya sama kita, yang menganggap diri kita adalah partner, bahwa kita bisa mencapai sesuatu bersama, bahwa keputusan ini sukar, tetapi mereka mempercayakan sebagian dari hal yang sukar itu kepada kita. Hari Jumat, bulan conjunction dengan Aries dan Juno. Ini kita harus bernegosiasi pada hari Jumat. Apapun negosiasinya, ini bukan negosiasi yang mudah, ini tricky, tapi kita harus lewatin dan kita harus sampai pada kesepakatan. Karena minggu depannya itu akan sangat tergantung pada kemampuan kita bernegosiasi pada hari Jumat. Pada hari Sabtunya, mudah-mudahan ya, saya melihat di sini adalah kesempatan untuk satu yang lebih dinamis. Entah kita keluar kota, entah kita jalan-jalan atau hangout dengan teman, tapi bukan teman yang biasa. Jadi kayak ada yang baru datang kepada kita, atau ada ide baru, atau kita tiba-tiba ingin punya kebiasaan baru yang kita baru mulai pada hari Sabtu. Hari Minggu tanggal 26 itu bulan akan berada di Taurus masih dan trine dengan Pluto. Jadi kalau saya melihat di sini ya, apalagi square dengan Merkurius, itu rasanya seperti kita sedang nonton film drama gitu ya. Kita kena banget di dalam hati. Jadi ini bisa sesuatu yang di dalam hati kita ya, atau bisa yang terkait langsung dengan kita ataupun yang tidak terkait langsung dengan kita. Jadi kayak misalnya kita ketemu teman, kita mendengarkan cerita yang sangat intens gitu ya dari dia, dan kita sangat simpati dengan apa yang dialami dia ya. Kita ikut sedih dengan apa yang dibicarakan, atau ikut marah, atau kita merasa kita ingin sekali untuk menyampaikan pendapat kita yang berbeda, seperti itu ya. Itu pada hari Minggunya. Nah, pada hari Seninnya tanggal 27 bulan akan berada di Gemini, berarti dalam satu minggu Gemini, Cancer, dan Pluto. Jadi minggu depannya itu kita akan lebih dinamis daripada minggu sekarang, seperti itu. Nah, oke, saya akan lanjut ke Rumi. Jadi satu kartu kita ambil, kita acak terlebih dahulu, ambil yang tengah seperti biasa, dan yang muncul adalah Uan 1, gambarnya 6 seperti ini. Dan ini kayak bercerita tentang tidak ada yang namanya dua hal, itu semuanya tetap satu. Jadi kayak baik buruk, indah jelek, atas bawah. Itu kan kalau kita lihat kita berada di tengah-tengah, maka itu kayak kiri dan kanan. Tapi kalau kita berada di atasnya, maka kita lihat itu tetap satu kesatuan, dan itu bisa diputar kemana-mana sih. Jadi ini adalah yang disebut dengan One. I have abolished duality from myself. Jadi saya sebagai makhluk yang lengkap, yang sempurna. Kita adalah makhluk yang sempurna. Semua manusia adalah makhluk yang sempurna apapun kondisinya.
itu selalu ada kekayaan batin, selalu ada kekayaan pengalaman. Kita pernah ngalamin hal yang paling buruk, kita juga pernah kok ngalamin yang terbaik. Kalau kita mau melihatnya, melihatnya balik lagi, kita jangan di tengah, tapi kita di atas, maka kita bisa melihat bahwa hidup itu adalah naik turun dari emosi, something like that. Jadi ini yang muncul dari Rumi, kayak kita diingatkan, jangan terlalu terpaku di satu tempat, terlalu happy, terlalu sedih, jangan. Karena yang namanya hidup tuh selalu naik dan turun, selalu ada periodenya, dan setiap periode itu perlu kita terima dengan kebesaran hati, something like that. 3 kartu dari ini ya, gambar yang paling kiri ini, kemudian yang di tengah adalah buku, dan yang terakhir adalah surat. Jadi kalau saya artikan, ini adalah minggu dimana kita sangat menyadari apa yang sedang kita lakukan, dan ini semua tentang pembelajaran, tentang membuat kesepakatan ya. Jadi minggu ini adalah tentang self awareness, tentang penggunaan logika yang semaksimal mungkin ya. Pastikan kita menggunakan logika semaksimal mungkin, bukan berarti mengenyampingkan dari emosi. Kenapa? Karena emosi itu datangnya sudah berlimpah ruah sekarang. Kenapa? Karena new moon in Pisces. New moon in Pisces itu emosional karena itu zodiak air. Tapi di sini meditate and contemplate. Jadi memang yang perlu dilakukan pada bulan baru di Pisces adalah kita tenang, meditate and contemplate. Jadi contemplate itu menggambarkan kita sedang berpikir tentang perubahan. Jadi kalau misalnya ini yang paling gampang, kontemplasi gitu ya, adalah ketika saya mau hijrah. Misalnya ya, saya mau hijrah mulai dari tidak pakai jilbab. Saya contohkan yang paling biasa dilihat sekarang, dari tidak pakai jilbab menjadi pakai jilbab. Nah, kontemplasi itu adalah proses di mana saya mulai berpikir, oh kayaknya saya perlu untuk pakai jilbab karena sudah ada panggilan dari dalam hati. Ini contoh ya. Nah, ketika saya mulai berpikir tentang saya mau pakai jilbab, saya akan mulai berpikir, baju saya sudah memenuhi syarat atau tidak? Saya punya jilbab cukup nggak untuk paling nggak dalam 1 minggu saya nggak keteteran gitu, untuk semua yang ada di saya. Jadi itu belum dilakukan. Nanti setelah proses kontemplasi atau meditasi, itu ada proses berikutnya adalah ketika kita secara aktif melakukan tindakan ya. Jadi misalnya membeli baju, merapikan baju, memilih baju yang aktif dan kemudian dinonaktifkan, something like that. Nah, kontemplasi itu seperti itu, dan ini ada di 1 bulan ini. 1 bulan ke depan kita akan berpikir, oh kalau saya mau pindah rumah gitu, berarti saya harus nyiapin, oh ini ya yang di kamar ini caranya pindah, caranya beresin gimana, yang sebelah sana cara beresinnya gimana, kayak gitu. Nanti mindahinnya caranya gimana, box apa yang saya harus siapkan, something like that. Itu dalam 1 bulan. Nah, dari kartu yang sudah saya ambil dan loncat dari oracle, pertama adalah Jaguar. Jaguar ini, the Jaguar is a protector of all life in the Amazon, and in times in fear of brings courage and certainty. Jadi kembali lagi, Jaguar itu dia mengutamakan insting. Dia bergerak di malam hari ketika tidak ada cahaya, tetapi dia tidak perlu mendapatkan cahaya karena instingnya dia lebih kuat. Dan apa yang dia upayakan adalah survival di tengah ketidakpastian. Again, ini ceritanya hampir sama dengan yang lalu. Dari spirit anima, ini 3 kartu. Yang pertama adalah ini kucing, yang kedua adalah owl, yang ketiga adalah jaguar lagi. Jaguar itu untuk kartu masa depannya, bukan jaguar, ini panther. Jadi kalau kita artikan secara cepat di sini, yang sudah berlalu adalah claim your independence. Jadi saya seperti yakin teman-teman itu udah di level yang nggak kayak kemarin lagi, udah makan asam garam, udah tahu caranya belajar, udah mampu mengelola emosi dan kalbu. Itu yang saya yakin di teman-teman yang mendengarkan video ini. Kemudian ini awal spiritnya, you see clearly now. Jadi kenapa ini penting? Clearly,
kita melihat dengan jelas, karena situasinya justru tidak jelas atau baru mulai, atau kita sedang mencari positioning. Tapi kita udah nggak kayak orang kemarin yang nggak ngerti apa, kita udah tahu apa yang kita mau, ya. Kita tahu apa yang kita mau, nggak confused, ya, nggak distracted, nggak overacting, oke? Ya, itu kuncinya. Mau menang, itu caranya, ya. Kemudian reclaim your power, see, very clear. Jadi dari yang udah independence, jadi kita udah pinter, udah levelnya tinggi, lihat sesuatu secara jelas, ya. Emosi itu banjir pada bulan ini, tetapi gunakan logika sehingga dua-duanya menjadi sama kuat sehingga kita bisa reclaim our power, ya. Very clear. Kemudian dari tarotnya seperti biasa saya mengambil yang 4. Oke, ini gambarnya seperti ini. Jadi situasinya adalah Ten of Wands, kemudian challenge-nya Three of Wands terbalik, advice-nya Knights of Cups, ya, Knights of Cups, dan outcome-nya adalah Ten of Cups. This is very nice, no? Dan ini dia naik ke atas. So, ini adalah minggu yang sangat cantik, ya. Tapi dua-duanya energi 10-nya keluar, ya, di situasi Ten of Wands, di hasil Ten of Cups. Ini adalah challenge-nya, ya. Challenge-nya itu kita nggak bisa tenang. Apprehension, lacking of skill. Jadi kalau bisa dibaca, jadi kan sekarang ini di posisinya tidak jelas, tapi kita punya responsibility. Kita harus menyelesaikan tugas dengan situasi tidak ada kejelasan. Kita yang harus menemukan sendiri kejelasan. Apa yang terjadi? Kita stres. Kalau kita tidak mampu tadi mengelola logika, emosi, kalbu, memisahkan yang penting dari yang tidak penting. So, apa yang menjadi advice-nya adalah Knight of Cups. Knight of Cups. Kenapa Knight of Cups? Karena sebenarnya kita bisa. Itu semua nggak ada hal yang sukar. Secara teknis nggak ada yang sukar. Yang sukar adalah manajemen pribadi. Di sini manajemen diri. Ya, tingkat kematangan psikologis adalah yang menentukan. Jadi bukan kemampuan matematikanya, bukan kemampuan teknisnya, tetapi kemampuan manajemen mengelola diri dan mengelola teman-teman, sehingga kita bisa mempertahankan perasaan happy di antara kelompok di mana kita berada. Oke. Untuk menutup bacaan kali ini, message from spirit, saya ambil satu, sedang dicari. Life is not dangerous. It's perfectly safe. Death is not dangerous. It also is perfectly safe. Kenapa? Kenapa harus diingatkan? Karena semua orang pasti akan mati. Semua orang yang lahir pasti akan mati. Tapi kematian itu adalah hal yang natural. Dan kita takut kan? Jelas kita takut. Itu sangat natural bahwa kita hidup itu punya insting untuk mempertahankan hidup, survival. Tetapi kita tidak bisa menyampingkan bahwa semua akan berakhir. Ya, tidak ada, there is no such a thing as forever while we are breathing. Kayak itu diingetin lagi. Sehingga kalau kita udah tahu selalu ada terminasi, maka kita diyakinkan bahwa terminasi itu bukan sesuatu yang dangerous. Kita akan melewati, kita akan safe. Oke? Very clear ya. Benita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.